hadis itu terjaga dengan adanya ulama hadis. Kita bisa tahu ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Itu yang tahu ulama hadis. Kalau sudah ada ulama hadis mengatakan demikian, dikuatkan oleh ulama fikih, ya kita ikut. Tidak perlu protes dan coba melawan pendapat tersebut. Contoh, ini ketika anak bayi lahir, kita disunahkan azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Terlepas hadisnya ada perbedaan, tapi mayoritas para fuqaha 3 mazhab mengatakan sunnah. 3 mazhab. 1 mengatakan makruh. Hadisnya tentang azan itu ada, azan ketika bayi itu lahir. Cuma derajat hadisnya berbeda. Contoh hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ada ulama hadis namanya Abu Ya'la fi musnadih, dalam kitab musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu maulud, man wulida lahu maulud." Siapa orang yang melahirkan anak, fa'adzana fi udhunihi al-yumna, maka dia azan di telinga kanannya, wa aqama fi udhunihi al-yusra, dan dia qomat di telinga kirinya. Ini riwayat Abu Ya'la dalam musnad. Ulama mengatakan hadis ini dhaif. Banyak mengatakan hadis ini lemah. Ad-dhaif. Lemah dengan palsu beda. Kalau palsu namanya maudhu'. Dan lemah pun kalau tidak kontradiktif dengan syariat dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya, maka kita perlakukan hadis itu sebagai hadis, bukan sebagai sesuatu yang salah. Nah, sehingga hadis azan ini yang pertama itu dhaif. Kalau palsu namanya maudhu'. Wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'u. Itu dalam Nazm Baikuni. Hadis yang dipalsukan, yang diada-adakan, itu dinamakan dengan hadis maudhu'. Ada hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman yang lahir tahun 383 Hijriah atau 384 Hijriah. Di situ ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah atau anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulida. Nabi Muhammad SAW mengucapkan azan di telinganya Imam Hasan di saat Imam Hasan lahir. Imam Hasan cucunya Nabi, anak dari Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian wa aqama fi udhunihil yusra. Kemudian Nabi mengqomat di telinga kirinya Imam atau Sayyidina Hasan. Hadis ini juga banyak ulama mengatakan lemah, dhaif. Kemudian ada hadis yang ketiga tentang masalah ini. Nah, ini hadis hasan sahih. Hadisnya bagus. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Dari Abu Rafi' namanya. Abu Rafi' mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fil uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salati. Kata Abu Rafi', saya melihat Nabi azan di telinganya Sayyidina Hasan di hari di mana Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan. Nabi azan bis salati, dengan azan seperti azannya orang untuk sholat, memanggil untuk sholat.
Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya yang lahir tahun 209, meninggal 279 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal tahun 275 Hijriah. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Apa arti hasan sahih? Sebagian ulama mengatakan hadis ini bagus, sebagian ulama berpendapat hadis ini sahih. Bahkan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Nah, ini contoh bagaimana cara ulama fikih mereka mengambil hukum. Tidak hanya satu hadis dan tidak hanya satu pendapat, tapi mereka mengumpulkan beberapa hadis kemudian disimpulkan. Tadi dikatakan dua lemah, satu hasan, satu sahih. Dua lemah, satu hasan atau sahih. Ada istilah di dalam ilmu hadis yang dipahami oleh ulama hadis. Ada hadis yang dia hasan bigairihi. Dia hasan karena sebab ada hadis yang lain. Tadi dua hadis itu dhaif. Benar dhaif. Kesepakatan ulama-ulama hadis, hadis dhaif tidak bisa diamalkan di dalam hukum. Kesepakatan ulama hadis. Kemudian hadis dhaif tidak bisa digunakan di dalam masalah akidah. Nah, ketika hadis dhaif ini ada hadis sahih atau hasan yang menguatkan maknanya. Tadi hadis sahih kan mengatakan azan juga. Hadis hasan mengatakan azan kepada bayi tersebut kemudian qomat. Maka yang diikuti adalah apa? Yang sahih. Yang dua ini walaupun dhaif, maknanya tidak berlawanan dengan yang sahih atau yang hasan. Karena hadis sahih dan hasan itu bisa digunakan sebagai hukum. Jadi jangan ambil satu saja kemudian bilang, oh ini tidak ada, ini hadis palsu, hadis lemah, kemudian tidak dipakai. Bukan seperti itu caranya. Berarti ilmunya masih satu hadis. Tapi caranya melihat dulu semua hadis. Sehingga yang paham seperti ini bukan kita. Tapi yang paham masalah seperti ini tentang hukum namanya fuqaha. Namanya fuqaha. Nah, sekarang kita lihat fuqaha tentang masalah ini seperti apa. Ini 3 mazhab mengakui sunnah, mengatakan sunnah. Datang orang baru kemarin mengatakan ini palsu. Naudzubillah min dzalik. Orang baru kemarin bawa satu hadis mengatakan ini palsu, ini tidak ada. Padahal 3 mazhab. Di dalam kitab Al-Majmu', kitab Al-Majmu' itu Imam Nawawi mengatakan sunnah an yu'adzana fi udhunil maulud. Disunnahkan ketika anak baru lahir diazankan di telinga kanannya. Zakaran kana aw untha, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan caranya sama tetap. Telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Ini pendapatnya Imam Nawawi yang mewakili, bukan hanya Imam Nawawi, mewakili ribuan ulama mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi tokoh besar di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tidak paham hadis. Wah, Imam Nawawi punya kitab sarah hadis, kitab sarah Muslim. Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis. Dan Imam Nawawi diakui oleh ulama sebagai muhadditsul fuqaha, ahli hadis yang ada di kalangan ahli fikih. Itu Imam Nawawi mengatakan sunnah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sunnah. Mazhab yang kedua, mazhab Hambali. Mazhab Hambali namanya Al-Imam Al-Bahuti Al-Hambali. Dalam kitabnya Kashful Khina, nama kitabnya.
mengatakan dengan ucapan yang sama, yusannu, disunnahkan, an yu'adzan, diazankan, fi udhunil maulid, di telinga orang yang baru dilahirkan, anak yang baru lahir, al yumna, di sebelah kanan, wa an yuqima fi yusra, kemudian qomat di sebelah kiri. Jadi mazhab Hambali juga banyak yang mengatakan sunnah. Yang ketiga mazhab Hanafi, Ibnu Abidin Al-Hanafi nama ulamanya, dalam kitab Hoshiyahnya mengatakan apa? Yundabu. Nah, apa yundabu artinya? Disunnahkan. Jadi jangan ragu lagi, sunnah. Disunnahkan, mewakili mazhab Hanafi. Yang keempat mazhab Maliki. Mazhab Maliki dalam kitab namanya Mawahibul Khalil menukilkan pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan makruh mengazankan anak yang baru lahir, makruh. Jadi di sini 3 lawan 1. Itu yang namanya jumhur dalam kitab fikih. Jumhur itu kalau 3 pendapat berhadapan dengan 1 pendapat, namanya jumhur. Jumhur artinya mayoritas ulama. Nah, manfaat daripada mengazankan anak yang baru lahir itu juga dijelaskan oleh ulama Ibnu Qayyim Az-Zawzi, murid dari Ibnu Taimiyah, punya kitab namanya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, nama kitabnya. Beliau mengatakan hikmah diantaranya ketika kita azankan ke telinga anak yang baru lahir, itu memperkenalkan kepadanya syiar Islam yang paling tertinggi, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengharapkan dia nanti ketika tumbuh dewasa menjadi orang yang cinta terhadap melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan disuruh anak bayi sholat waktu itu, tidak, tapi membuat satu simbol ketika baru lahir sebagaimana ketika meninggal dunia. Apa ketika meninggal dunia yang Nabi sunnahkan, hadis yang sahih, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang menjelang wafat di antara kalian membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi pembukanya kalimat tersebut, penutup juga kalimat tersebut. Itu kata Ibnu Qayyim. Hikmah yang kedua, anak yang telah diazankan ketika baru lahir, Nabi yang mengatakan lam tadurrahu ummu sibyan. Ada jin namanya Ummu Sibyan, biasa menggoda anak-anak yang baru lahir. Ketika dibaca azan tersebut, Nabi katakan lam tadurraha Ummu Sibyan, maka jin yang namanya Ummu Sibyan tidak bisa mengganggu anak tersebut yang sudah diazankan dan dikomatkan di telinganya. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Sabilul Iddikar, beliau mengatakan hikmah daripada mengazankan anak yang baru lahir yaitu tazkiran lahu bil fitrati, mengingatkan kembali kepada ruhnya, bukan jasadnya, ruhnya, diingatkan kepada ruhnya tentang fitrah. Di dalam hadis riwayat Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah meninggal 179 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Nanti abawahu yakun hatta yakuna abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, kata fitrah di situ banyak yang mengartikan suci, tapi Imam Haddad mengartikan maknanya adalah at-tauhid, yaitu mengingatkan kepada anak tersebut agar mengingat kepada Allah itu yang Maha Tunggal. Kemudian mengingatkan dia agar nanti kelak dia mengetahui bahwa yang wajib disembah itu hanya Allah. Kenapa mengingatkan? Karena sebelum lahir kita sudah diambil sumpah di alam arwah. Itu diabadikan dalam Al-Quran.
"Idz akhadha rabbuka al-mitsaq min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ini cerita di alam arwah dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan arwahnya itu dikumpulkan dekat padang Arafah. Makanya haji itu disuruh wukuf, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ada satu tempat namanya Nu'aman. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Gunya. Di tempat itulah ketika Nabi Adam berada di tempat tersebut, kemudian Allah tampilkan anak keturunannya dari awal sampai akhir berupa bibit-bibit. Ada yang cahaya, ada yang gelap. Nah, sebelum itu mereka ketika sudah keluar semua, seluruhnya diambil sumpahnya yang Allah abadikan di ayat tersebut. Ulama lain mengatakan sudah diambil di alam arwah sumpah itu. Alastu birabbikum, bukankah saya pencipta kalian, Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka arwah seluruh manusia mengatakan, benar, kami bersaksi ya Allah. Sehingga Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Sabilul Iddikar mengatakan, tujuan daripada azan dan qomat itu mengingatkan kepada ruhnya agar ingat terhadap sumpahnya sebelum dia ada di dunia. Itu luar biasa. Tazkiran lahu bil fitrati. Dan ketika sumpah itu telah diambil, sumpah itu diambil di alam arwah, dibuat dengan al-mitsaq. Allah pakai kalimat al-mitsaq. Al-mitsaq itu artinya piagam kalau bahasa kontemporer. Jadi sumpah itu artinya tertulis.